Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang Meditasi. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti acara meditasi ya. Di situ ditawarkan bagaimana ketika mengikuti meditasi mengalami kesehatan, kesembuhan, dan juga relaksasi. Dan bagaimana dengan meditasi Katolik? Apakah itu juga menawarkan kesehatan, kesembuhan, relaksasi, ketenangan batin? Mari kita bertanya ke Romo Arsen. Kita mau bincang-bincang dengan Romo Arsen. Kita mau bertanya bagaimana dengan meditasi Katolik? Apakah juga menawarkan kesehatan, kesembuhan, dan juga relaksasi dalam hidup kita? Halo Romo. Lagi simak ya? Iya, Pak. Iya. Gimana, Pak? Ya, Romo, minggu lalu kan kita sudah berbincang-bincang mengenai meditasi. Iya. Nah, banyak meditasi yang ditawarkan di luar, itu di luar gereja Katolik maksudnya ya. Ketika orang melakukan meditasi, dia mengalami ketenangan, dia mengalami kesehatan, bahkan dia juga mengalami kesembuhan, relaksasi. Iya. Itu yang membuat orang pengen ya kan ikut meditasi. Lalu bagaimana dengan gereja Katolik? Apakah ketika kita mengikuti meditasi yang diajarkan oleh gereja Katolik itu mengalami kesembuhan, kesehatan, ketenangan, relaksasi begitu? Baik, betul. Iya. Kalau kita melihat tujuan meditasi Katolik itu seperti pembicaraan kita terakhir, itu adalah tujuannya adalah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau mengarahkan perhatian, pikiran kita pada Yesus dan mengalami sebuah perjumpaan, relasi dengan Tuhan, relasi yang akan berdekat. Itu tujuan utama dari meditasi Katolik. Nah, dalam proses itu atau dalam ketika kita mengarahkan perhatian pada Yesus itu, kita mau menanggalkan pikiran-pikiran kita yang seringkali membebani kita. Biasanya pikiran yang membebani itu apa, Pak? Cemas ya kan, khawatir, takut, iya. Itu. Lalu banyak persoalan-persoalan, masalah yang lain lagi. Semua itu kadang-kadang sangat membebani pikiran kita, sehingga kita tidak tenang, tidak damai, tidak rileks. Karena apa? Karena itu ada dalam pikiran kita, sehingga akhirnya membuat hidup kita terasa sangat berat. Iya. Nah, meditasi itu adalah sebuah proses untuk mengolah batin, pengolahan batin. Mengolah batin dalam arti mengolah perhatian kehendak kita kepada Tuhan, mengarahkan perhatian kita dan kehendak kita kepada Tuhan, juga mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, itu meditasi Katolik. Jadi dalam proses itu mengarahkan perhatian, pikiran kita, mengolah batin kita. Mengolah batin kita dengan apa? Menanggalkan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan, dan seterusnya. Nah, proses menanggalkan itu kita dibantu dengan sabda Tuhan. Iya. Kalau misalkan orang khawatir, sabda Tuhan mengatakan apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kamu khawatir pun nggak menambah sasta saja dalam hidupmu, gitu kan? Iya. Akulah gunung batumu, akulah gunung batumu, gitu kan? Nah, ya, itu adalah gunung batuku, kan? Demikian. Sabda-sabda itu, kitab suci itu memberikan kekuatan pada kita. Pertama untuk mengarahkan perhatian kita pada Tuhan, mengalami realitas dan kebenaran seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dan sekaligus itu membantu kita untuk menanggalkan pikiran-pikiran negatif. Nah, pikiran-pikiran yang membebani itu, ketika kita mulai mengarahkan perhatian pada Yesus, itu akhirnya mulai kita tanggalkan, dan ini yang membuat kita tenang, damai, rileks, dan apalagi kita berhadapan dan mengalami kehadiran Yesus Tuhan. Maka segala hal juga kita bisa terima, bisa alami perasaan itu. Nah, bedanya memang dengan meditasi lain. Meditasi itu kan seperti dikatakan mengolah batin, menanggalkan pikiran-pikiran dan membuat orang rileks. Nah, dalam meditasi lain itu menanggalkan pikiran dengan mengarahkan pada realitas energi atau realitas lain ataupun pada kekosongan gitu. Meditasi itu bukan mengarahkan diri pada realitas alam atau kekosongan, tidak. Kita menanggalkan
pikiran yang membebani kita Iya. dan mengarahkan perhatian. Kasih juga Pak, ini bedanya Pak. Iya. Kita mengarahkan perhatian kita pada Yesus dengan penuh kasih. Meditasi lain tidak disertai dengan itu. Iya. Tapi kasih ini justru menjadi kekuatan yang menyembuhkan, Wah. yang memulihkan. Jadi dalam meditasi Katolik itu jauh lebih kaya dan lebih pengalaman akan Allah itu ketika dialami itu lebih memberikan dampak dan rahmat. Iya. Tetapi harus kita ingat, Pak. Tujuan harus kita bedakan dengan buah. Iya. Tujuannya adalah kita mendekat diri pada Tuhan, mengalami pengalaman akan Allah. Itu tujuannya. Tapi buahnya adalah ketenangan, kedamaian batin, Iya. relaksasi, juga kesembuhan. Iya. Itu buah-buah yang dialami ketika kita melakukan meditasi Katolik. Tapi itu bukan tujuan. Iya. Kita harus bedakan Pak. Bukan tujuan, tapi buah. Wah, ini luar biasa nih, saudara. Jadi ketika kita melakukan meditasi Katolik, ternyata tujuannya adalah kita bertemu dengan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, yaitu Tuhan Yesus ya, Bapak ya. Lalu di situ kita akan mengalami ketenangan. Tapi tujuan yang pertama, yang pokok adalah kita mengalami persatuan dengan Tuhan Yesus, ya kan? Nah, Romo tadi mengatakan soal ketika kita melakukan meditasi dan sebagainya itu, jadi ada menggunakan kitab suci juga, Romo ya, bisa ya. Nah, dan sabda-sabda Tuhan itu akan menguatkan kita ya. Nah, kapan kita Romo mau ini nih mau bicara-bicara soal meditasi dengan menggunakan kitab suci, itu sangat bagus sekali ya kan? Ya memang, justru di sini kekuatan meditasi dari Avila karena memusatkan perhatian pada Yesus yang diceritakan dalam kitab suci. Jadi kita akan dalam meditasi ini kita akan membaca kitab suci, melakukan Lectio Divina, lalu melihat kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab suci dan juga mengalami kebenaran dan realitas itu dalam kitab suci. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang mengasihi, Yesus yang menguatkan, Yesus yang memberikan ketenangan, kedamaian dan seterusnya. Jadi realitas itu kita lihat, kita baca dalam kitab suci dan kita mau mengarahkan perhatian kita pada kehadiran Allah. Iya. Ini luar biasa. Baik. Berarti nanti minggu depan kita akan mendalami kitab suci, kita bermeditasi dengan menggunakan kitab suci. Mungkin kita akan melakukan meditasi dengan menggunakan kitab suci, dan karena kita tahu bahwa sabda Tuhan itu sabda kebenaran, ya kan, yang memulihkan, menyembuhkan, ya kan, yang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Iya. Itu Pak. Jadi buah-buahnya nggak usah khawatir Pak. Kita akan mengalami buah-buah seperti yang ditawarkan oleh Tuhan. Amin. Buah yang akan kita alami kalau kita bermeditasi. Semangat meditasi Pak. Iya, terima kasih. Baik, Pak. Iya, amin.